Ulun akan menjawab soal nomor 1. Yang pertama, di dalam kehidupan manusia, keberadaan agama sangat mendukung agar manusia senantiasa melakukan tindakan dalam bentuk kebaikan, sehingga agama dikatakan dapat menghidupkan nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Yang kedua, agama dikatakan dapat memberi kekuatan dalam memikul penderitaan hidup. Agama dapat menghidupkan keyakinan dalam diri manusia, bahwasanya Allah tidak akan memberi hambanya masalah di luar kemampuan umatnya itu sendiri. Yang ketiga, agama menjadi pedoman dalam menjalankan kehidupan, karena kehidupan manusia tanpa adanya agama sebagai pedoman dalam hidup maka tidak akan berjalan dengan lancar dan juga baik. Yang keempat, agama juga berperan dalam mendorong atas kemajuan ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan dalam beberapa kajian yang sudah dulu ada sebelum diteliti oleh para ilmuwan. Demikianlah fungsi agama menurut saya. Syariat Islam mencakup seluruh kehidupan manusia dan tidak ada satupun perbuatan manusia dan tidak ada pandangan syariat seperti dalam hal perkawinan, jual beli, utang piutang, dan lainnya. Studi Islam mengkaji perbuatan manusia dari perspektif syariat tersebut melalui kajian di bidang fikih. Syariat Islam berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka, oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36, bahwa sekiranya Allah dan Rasul-Nya sudah memutuskan suatu perkara, maka umat Islam tidak diperkenankan mengambil ketentuan lain. Oleh sebab itu, secara implisit dapat dipahami bahwa jika terdapat suatu perkara yang Allah dan Rasul-Nya belum menetapkan ketentuannya, maka umat Islam dapat menentukan sendiri ketetapannya itu. Pemahaman makna ini didukung oleh ayat dalam surah Al-Maidah, Quran surah 5, 101, yang menyatakan bahwa hal-hal yang tidak dijelaskan ketentuannya sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, perkara yang dihadapi umat Islam dalam menjalani hidup beribadahnya kepada Allah itu dapat disederhanakan dalam dua kategori, yaitu apa yang disebut sebagai perkara yang termasuk dalam kategori asas syara dan perkara yang masuk dalam kategori puru syara. Asas syara yaitu perkara yang sudah ada dan jelas ketentuannya dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kedudukannya sebagai pokok syariat Islam, di mana Al-Quran itu asas pertama syara dan Al-Hadis itu asas kedua syara. Sifatnya pada dasarnya mengikat umat Islam seluruh dunia dimanapun berada, sejak kerasulan Nabi Muhammad SAW hingga akhir zaman, kecuali dalam keadaan darurat. Puru syara yaitu perkara yang tidak ada atau tidak jelas ketentuannya dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedudukan sebagai cabang syariat Islam. Sifat pada dasar tidak mengikat seluruh umat Islam di dunia kecuali diterima ulil amri setempat sebagai peraturan atau perundangan yang berlaku dalam wilayah kekuasaannya. Pendidikan Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang pada prinsipnya memuat materi didikan yang berkenaan dengan masalah keduniaan juga keakhiratan. Pendidikan ditujukan bukan hanya pada pembinaan keterampilan, melainkan pada pengembangan kemampuan-kemampuan teoritis dan praktis berdasarkan konsep-konsep berpikir ilmiah. Kemampuan konsepsional demikian berpusat pada pengembangan kecerdasan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, faktor daya pikir menjadi penggerak terhadap daya-daya lainnya untuk menciptakan peradaban dan kebudayaan yang semakin maju. Dalam perkembangan sejarah pendidikan, manusia menciptakan bentuk-bentuk kehidupan yang bersifat dinamis. Oleh karena antara pendidikan dengan masyarakat terjadi proses
saling pengaruh dan mempengaruhi. Di satu sisi, masyarakat dengan cita-citanya mendorong terwujudnya pendidikan sebagai sarana untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Sedangkan di sisi lain, pendidikan mengecamuk masyarakatnya untuk bercita-cita lebih maju lagi. Pendidikan tidak akan seimbang jika hanya mengkaji salah satunya, maka kita harus mengkaji keduanya, yaitu dunia dan akhirat. Nomor 5. Yang pertama, menurut saya untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya dan manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan bagaimana penjabaran dan operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarah. Yang ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis, dan bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Yang keempat, untuk mempelajari secara mendalam prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar ajaran Islam, dan bagaimana realisasinya dalam membimbing dan mengarahkan serta mengontrol perkembangan budaya dan peradaban manusia pada zaman modern ini. Maka kedudukan metodologi studi Islam ini terhadap ilmu pengetahuan lainnya. Menurut saya, metodologi studi Islam sangat penting karena mempelajari kajian-kajian Islam sama halnya mempelajari dari pokok atau dasar. Bukan berarti pengetahuan lain tidak penting. Semua pengetahuan juga mempunyai dasar teori. Studi Islam merupakan bagian dari sebuah kajian keislaman dengan wilayah telaah materi ajaran agama dan fenomena kehidupan beragama. Pendekatan yang dilakukan biasanya melalui berbagai disiplin keilmuan, baik yang bersifat doktrinal sampai ke normatif maupun historis ke empiris. Secara metodologis, kedua pendekatan tersebut merupakan elemen yang sangat penting dalam kajian keislaman, semisal pendekatan tentang Islam dalam konteks normatif, keagamaan yang harus dijangkau oleh kaum muslimin dengan pendekatan tentang Islam yang merupakan lapangan kajian. Pada intinya, kedudukan metodologi studi Islam sangat penting karena mempelajari kajian-kajian dalam Islam secara mendalam dan sumber kajiannya pun sesuai dengan pedoman kita. Kemudian dalam pembelajaran metodologi ini juga tidak boleh asal-asalan. Kedudukan metodologi studi Islam terhadap ilmu pengetahuan. Metodologi studi Islam sangatlah penting untuk mempermudah pemahaman terhadap Islam. Tidak hanya materi, tetapi metodologi untuk mempelajarinya. Metodologi studi Islam juga mengarahkan kita pada cara memahami Islam secara metodologis dengan jalan melakukan kajian dan penelitian tentang Islam. Tetapi bukan berarti mata kuliah lain tidak penting, karena semua mata kuliah juga mempunyai dasar teori. Ya, ini buku yang kami ambil dalam menyelesaikan tugas nomor 4, yaitu meresensi buku yang berhubungan dengan mata kuliah metodologi studi Islam. Saya akan membacakan identitas bukunya. Judul buku Mengenal Islam Lebih Dekat, pengarang Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Luqman bin Salim, penerjemah Abu Fadli Rabbani, penerbit Media Tarbiyah, tanggal penerbitan Sya'ban 1434 Hijriah atau Juni 2014, kota terbit Bogor, cetakan ke-1, bahasa Indonesia, tebal 288 halaman, jenis kertas putih, ukuran 16 x 24,5 cm, cover hardcover, ISBN tidak diketahui karena tidak dicantumkan di buku ini. Kemudian harga kurang lebih 100.000.